Berjumpa kembali dengan ulasan berita Bang Fai. Bersama saya Abdul. Klaim penyelesaian dan pembangunan jalan tol selama pemerintahan Jokowi telah mencapai 1.700 km. Mengikuti perkiraan biaya standar untuk pembangunan jalan tol, yaitu antara Rp. 90 miliar sampai dengan 110 miliar per kilometer. Ini berarti pembangunan dan penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar tanda kurang lebih 190 triliun rupiah. Sungguh nilai yang sangat fantastis. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan untuk membayar bunga hutang, benar, hanya untuk bunga hutang negara, nilainya jauh lebih fantastis lagi, yaitu sebesar 441,4 triliun rupiah. Kalau kita berandai-andai, pembayaran bunga hutang dipakai untuk pembangunan jalan tol, maka panjang jalan tol yang bisa dibangun akan lebih kurang 4.000 km atau lebih dari 2 kali jalan tol yang sudah dibangun pada masa Jokowi. Itulah resiko dari pembangunan yang mengandalkan pembiayaannya dari hutang. Tapi kalau tidak berhutang, kita tidak bisa melakukan pembangunan. Kapan berkembangnya negara ini? Ada faktor lain yang memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya minimnya manfaat bagi perbaikan ekonomi Indonesia, karena negara kreditur memainkan peran ganda, perannya sebagai supplier juga. Mereka malah memonopoli barang modal, bahan penunjang, bahan baku, malah termasuk sumber tenaga kerjanya. Cekikan kreditur ini, telah membawa Indonesia ke sisi jurang kemunduran ekonomi. Kenapa begitu? Karena akan selamanya, bangsa ini bergantung pada hutang, untuk setiap pembangunan yang akan dilakukan. Sementara, pendapatan negara, untuk pemenuhan kebutuhan belanja harian negara saja, belum mencukupi. Itulah dilema bangsa ini. Perilaku besar pasak daripada tiang, telah benar-benar menjadi kenyataan. Padahal nenek moyang kita, dari dulu telah mengingatkan perilaku ini. Sekarang kita benar-benar merasakan, perilaku ini telah memberikan kepahitan hidup bagi bangsa ini. Kita tidak mengecilkan asumsi-asumsi, bahwa negara kita masih aman, negara masih mampu membayar bunga hutang, lalu bagaimana dengan hutangnya sendiri? Apakah dengan kondisi ini, negara ini masih bisa berdiri dengan gagah ketika bertemu kreditur itu lagi, atau apakah sebenarnya, negara ini telah terjajah secara ekonomi, sosial, budaya? Di mana segala kebijakan, harus dibawa kepentingan para kreditur tersebut. Masih bisakah kita membanggakan diri kita di mata dunia, sebagai negara yang merdeka, yang bisa menentukan nasib dan hidupnya sendiri? Cukupkah harga diri negara ini untuk membusungkan dadanya dan menengadahkan kepalanya? Atau sebenarnya kita telah menjadi kacung di negara kita sendiri? Atau kita kesampingkan dulu posisi kita di mata dunia? Apakah negara ini cukup gagah di mata para pemilik modal besar? Mereka menguasai lebih dari separuh kekayaan negara ini. Segelintir orang yang dengan kekuatan finansialnya, bisa saja mempengaruhi segala kebijakan di negara ini. Sungguh kasihan akan masa depan anak cucuku. Maaf aku ayahmu, yang cuma gembel di antara para penguasa, pejabat dan pemilik modal itu. Tapi, jangan berhenti berjuang anak cucuku, dekatkan diri kalian pada Yang Maha Kuasa. Sehingga nantinya, kalian mampu dan bisa atas izinnya, mengembalikan kejayaan bangsa ini, pada posisinya yang semestinya pantas dia sandang. Amin. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa lagi.